Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang critical thinking atau berpikir kritis. Apakah itu critical thinking? Definisi berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Perbedaan antara pemikir kritis dan bukan pemikir kritis adalah jika pemikir kritis cepat mengidentifikasi informasi yang relevan, memisahkannya dari informasi yang tidak relevan, serta dapat memanfaatkan informasi untuk merumuskan solusi masalah atau mengambil keputusan, dan jika perlu mencari informasi tambahan yang relevan. Jika bukan pemikir kritis, mengumpulkan fakta dan informasi, memandang semua informasi sama pentingnya, serta tidak melihat, menangkap, maupun memikirkan masalah inti. Mengapa kita perlu berpikir kritis? Berpikir kritis memungkinkan kita memanfaatkan potensi diri kita dalam melihat masalah, memecahkan masalah, serta menciptakan dan menyadari diri. Berpikir kritis juga meningkatkan keterampilan verbal dan analitik. Berpikir jernih dan sistematis dapat meningkatkan cara mengekspresikan gagasan, berguna dalam mempelajari cara menganalisis struktur teks dengan logis, meningkatkan kemampuan untuk memahami. Berpikir kritis juga meningkatkan kreativitas. Untuk menghasilkan solusi kreatif terhadap suatu masalah, tidak hanya perlu gagasan baru, tetapi gagasan baru itu harus berguna dan relevan dengan tugas yang harus diselesaikan. Berpikir kritis berguna untuk mengevaluasi ide baru tersebut, memilih yang terbaik, dan memodifikasi bila perlu. Berpikir kritis penting untuk refleksi diri, untuk memberi struktur kehidupan sehingga hidup menjadi lebih berarti. Maka diperlukan kemampuan untuk mencari kebenaran dan merefleksikan nilai dan keputusan diri sendiri. Berpikir kritis merupakan meta thinking skill, keterampilan untuk melakukan refleksi dan evaluasi diri terhadap nilai dan keputusan yang diambil. Lalu, dalam konteks membuat hidup lebih berarti, melakukan upaya sadar untuk menginternalisasikan hasil refleksi itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apakah manfaat berpikir kritis bagi mahasiswa? Yang pertama, membantu memperoleh pengetahuan, memperbaiki teori, memperkuat argumen. Yang kedua, mengemukakan dan merumuskan pertanyaan yang jelas. Yang ketiga, mengumpulkan, menilai, dan menafsirkan informasi dengan efektif. Manfaat yang keempat, membuat kesimpulan dan menemukan solusi masalah berdasarkan alasan yang kuat. Yang kelima, membiasakan berpikir terbuka. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan gagasan, pendapat, dan solusi dengan jelas kepada lainnya. Lalu bagaimana mengajarkan critical thinking? Yang pertama, manusia tidak dilahirkan dengan kemampuan berpikir kritis atau dapat dimiliki dengan sendirinya. Berpikir kritis merupakan suatu kemampuan belajar yang harus dilatih. Kemudian, critical thinking dapat diajarkan dalam kurikulum fakultas dengan memasukkan dalam materi belajar aktif berupa diskusi-diskusi kelompok kecil yang difasilitasi oleh seorang fasilitator. Critical thinking didasarkan pada nilai intelektual universal. Yang pertama, kejelasan, keakuratan, ketepatan, konsistensi, relevansi, bermakna, alasan yang logis, kedalaman, keluasan, serta keadilan. Clarity atau kejelasan yaitu mampu mengelaborasi masalah, mampu dengan cepat menemukan jalan keluarnya, mampu memberikan ilustrasi, serta mampu memberikan contoh. Akurasi yaitu apakah hal tersebut benar, bagaimana dapat melakukan atau cek bahwa itu akurat, bagaimana menentukan itu benar. Precision yaitu mampu memberikan informasi lebih detail dan mampu memberikan informasi lebih spesifik. Relevansi yaitu bagaimana menghubungkan ide dengan pertanyaan yang timbul, bagaimana menghubungkan dengan isu, serta bagaimana relasinya suatu ide itu dengan ide yang lainnya. Depth, bagaimana menghitung berapa jumlah problem yang muncul dalam pertanyaan, serta bagaimana menguraikan faktor-faktor yang bermakna. Kemudian breadth, bagaimana pandangan terhadap hasil pengamatan dari jawaban terhadap suatu masalah atau pertanyaan. Logika yaitu berpikir logis, membuat pengertian, menemukan fakta atau bukti, dan petunjuk.
Signifikan yaitu informasi apa yang dibutuhkan lebih signifikan dalam isu tersebut, bagaimana menentukan faktor yang penting dalam suatu konteks, pertanyaan yang mana yang lebih signifikan, serta mana yang lebih penting dan signifikan dalam ide atau konsep. Fairness yaitu ketika seorang mahasiswa berpikir terhadap problem dan berpikir membenarkan suatu problem, harus wajar dalam konteks memberikan alasan dengan menggunakan standar intelektual. Dibutuhkan suatu informasi relevan dan signifikan akan menjadi tidak wajar dan tidak benar bila menghadapi suatu problem berdasarkan asumsi. Belajar aktif, proses observasi, pengalaman, mampu merefleksikan, mampu pemahaman, dan mampu mengkomunikasikan. Itulah tadi materi tentang critical thinking. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.